Nah, dari last update kita ya, di tanggal 8 apa tanggal 9 gitu ya, kita sempat memprediksi untuk ya bahwa dumping yang terjadi dari level 72K kemarin teman-teman ya, balik ke 68.000 ini masih bisa menjadi permulaan koreksi untuk Bitcoin ya. Mungkin gue bisa replay ke kalian lagi ya, itu hanya satu video sebelum ini. Jadi ini judulnya adalah BTC gagal break kelima kalinya ya. Akankah ini jadi permulaan koreksi yang lebih dalam? Nih, jadi maybe ini bisa menjadi permulaan koreksi juga untuk Bitcoin ya. Jadi last update kita kemarin di sini kalian bisa lihat juga ya. Kita ada sentuh area garis bullish yang berwarna putih tersebut ya, tetapi di sini gue juga ada prediksi untuk kedepannya dalam beberapa minggu ke depan ya. Maybe bisa jadi ya kita nggak kuat ngehold area tersebut, dan bisa jadi ya masih ada downside area yang masih cukup terbuka untuk Bitcoin untuk beberapa minggu ke depan lagi gitu ya. Jadi maybe dumping yang dari 72K ini ya balik ke 68,5K ini masih bisa menjadi permulaan koreksi untuk Bitcoin, untuk dia bisa aja untuk turun lebih dalam lagi gitu ya. Nah, di sini kita ada predik ya di sekitaran 66 sampai 65K-an, kalian bisa lihat ya. After that ya, ini adalah postingan yang dari tanggal 8 Juni, kalian bisa lihat ya bahwa di sini kita ada predik kemungkinan untuk ini tuh menjadi permulaan koreksi itu sangat tinggi teman-teman di sini ya. Dan downside area masih cukup terbuka pada Bitcoin di minggu depannya. Ini postingan tanggal 8 Juni dan ini sudah tanggal 13 Juni. Jadi itu dari Sabtu lalu, dan saat ini Bitcoin sempat dumping ke level 66,2K teman ya. Kalian bisa lihat ya, kita sempat predik untuk area 65.000 nih ya as the next support pada Bitcoin ya. Jadi kita sempat predik untuk Bitcoin ya memakan likuidasi teman ya, memakan likuidasi untuk area yang sebelumnya nih. Kalian bisa lihat di sini ya. Dari area sebelumnya ya, ini support dari tanggal 23 Mei sampai tanggal 31 Mei itu gue ada jelasin ya. Kemungkinan besar Bitcoin akan hit area likuidasi di bagian sini, dan terbukti kita sempat ngekor ke 66K awal teman ya. Itu adalah lowest point dibandingkan tanggal 23 Mei. Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi Bitcoin bakalan makan area ini teman ya. Terbukti bahwa ketika kita makan area tersebut di sini ya 66.000 awal ya, Bitcoin udah makan SL yang sideways area tanggal 24 Mei sampai tanggal 2 Juni ya. Bitcoin hit 66.000 awal di sini, terbukti dia langsung rebound ke level 70.000 teman ya setelah itu. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan lanjut untuk prediksi kita ya. Informasi apa yang kita dapatkan ya setelah Bitcoin pumping kembali ke 70K, after that kita diturunkan kembali untuk saat ini teman-teman, itu akan gue jelaskan di video kali ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk yang pengen ngikutin update Bitcoin gue baik jangka pendek maupun jangka panjang. Di sini gue ada analisa ya untuk Bitcoin dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jangka panjang udah nggak usah diraguin ya, untuk tahun depan Bitcoin kemungkinan besar bisa nyentuh 2 miliar lebih. Semua orang investasi Bitcoin ya udah pasti bakalan nyicil terus gitu ya. Karena bull run menurut gue ya belum selesai gitu ya. Cuman untuk jangka pendek, jangka mid itulah yang kenapa kita ya harus join VIP group ini, karena di sini gue ada membahas juga ya mengenai potensial short atau long untuk altcoin juga teman ya. Terakhir kita ada short PP di sini ya, kalau nggak salah dari tanggal 6 Juni pas PP masih di 14, ini targetnya masih di 7 sekian teman ya, jadi setengah harga entry, dan sampai saat ini masih terus running gitu. Jadi syaratnya gampang banget, kalian cukup tinggal daftar BingX saja menggunakan referral gua atau menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah. Kalian ke bagian copy trade, kalian bisa cek di bagian conservative trader, dan ini adalah salah satu syarat yang juga harus dipenuhi, bahwasannya ya teman bisa copy salah satu trader yang ada di list conservative trader ya. Ini trader-trader yang direkomendasi oleh BingX yang selama 6 bulan terakhir itu performa dia cukup oke kalau misalnya kita copy ya. Jadi kita tinggal kerja, kita sibuk hal-hal lain, kita tinggal klik copy ini aja, dan semua posisi akan menyesuaikan gitu ya. Jadi ketika dia buka posisi, kita akan keikutan, ketika trader tersebut tutup posisi, kita bakalan keikutan juga gitu ya. Jadi so far ya kalian bisa lihat ya beberapa performa trader yang cukup oke, misalkan yang satu ini ya 250% dalam 6 bulan terakhir nih cukup oke loh. Padahal Bitcoin ini dalam beberapa bulan ini dia sideways aja teman ya, dia sideways, dia nggak breakout ya, lagi nggak bullish-bullishnya, tetapi trader yang satu ini kalian lihat ya ROI-nya cukup oke dalam 1-3 bulan terakhir gitu. Jadi ya bisa dicoba-coba aja lah, kalian bisa trial and error sendiri ya, trader mana yang menurut kalian cocok ya untuk kalian copy,
And then after setelah beberapa hari kalian copy, kalian bisa tinggal DM admin aja menggunakan link yang ada di deskripsi untuk bisa dimasukkan ke dalam VIP group ini. Jadi ini gratis dan aksesnya sampai seumur hidup teman-teman ya. So far dari beberapa latest analisa kita sih cukup oke gitu ya. Kita lebih predik jangka pendek gitu ya untuk Bitcoin sampai jangka mid ya. Pasti jangka panjang kita nggak predik karena semua orang ya namanya Bitcoin ya udah pasti secara jangka panjang itu baik teman-teman ya. Secara jangka panjang udah pasti menuju miliaran gitu ya. Cuman ya di sini kita hanya predik untuk jangka pendek sampai jangka midnya gitu. Pas bulan Mei ya ketika Bitcoin hit 60k ini kita juga sudah call untuk DCA gitu ya. Jadi di luar dari 50k, 60k kita DCA. Kalau misalkan hit 50k kita DCA lebih banyak lagi gitu ya. Dan untuk saat ini nih menurut gua gimana nih ya untuk Bitcoin pada jangka pendek ya. Jadi kalau misalkan kalian masih ingat ya, kita kan sempat recall mengenai salah satu garis bullish ya. Contohnya ini yang major garis bullish ya yang terjadi dari bulan Januari sampai bulan April tahun ini gitu ya. Kita hit 4 kali di sini ya. Yang ini yang pertama nih kalian bisa lihat ya. Ini sebenarnya nggak kehitung hit sih, ini permulaannya. Yang kedua di sini teman-teman, and then yang ketiga di sini dan yang keempat di sini teman-teman. Yang keempat latest tanggal 6 April gitu ya. And then setelah kita sentuh yang keempat, kita nggak kuat teman-teman ya. Inilah yang menjadi permulaan kenapa ketika kita hit yang keempat ini ya. Jadi kenapa kemarin tuh gua ada predik untuk ya teman-teman bahwa di level 71.8 72.000 ya ketika Bitcoin flash dump ke level 68.000 dan menyentuh area support dari garis bullish yang berwarna putih ini. Kenapa gue bilang ini bisa menjadi permulaan koreksi? Karena biasanya ketika garis bullish ini hit untuk yang keempat kalinya ya, jadi ibaratnya ketika kita sudah menyentuh area support, ini kan yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Terus kalau misalnya kita sentuh yang keempat kalinya, rata-rata kita nggak kuat nge-hold teman-teman ya. Apalagi ini udah 5 kali resisten di sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di yang kelima kali kita juga kena rejection ya. Kita kena penolakan di sini. Jadi ini didukung oleh penolakan area resisten serta keempat kalinya kita sentuh dari garis bullish yang berwarna putih ini. Itu sebabnya kenapa gue bilang kemungkinan besar teman ya. Ya pasti sekali lagi semuanya ada probabilitas gitu. Bisa jadi kita salah juga ya. Bisa jadi ketika Bitcoin hit 69 malah terbang ke atas breakout itu bisa juga ya. Cuman kita hanya menganalisa probabilitas yang lebih besar adalah ya sekitar 60%, 55-60% bahwa ini adalah permulaan koreksi ya. Dan ternyata terbukti Bitcoin turun lagi ya. Cuman naik-naik ya. Kalian bisa lihat nih, ini bahkan naiknya ya, mantulnya itu persis di garis bullish tersebut ya. Jadi ketika kita sudah breakdown, kita break di bawah garis putih ini, kita mantul kembali dan membuat garis putih ini menjadi resisten gitu ya. Jadi setelah dia menyentuh resisten ya, jadi so far memang terbukti oke banget gitu ya. Kita gambar satu garis bullish ini, tapi ya kalian bisa lihat gitu ya, ini ternyata terbukti oke banget ya. Terbukti kita hanya hit ke atas dan membuat di level 70.000 ini menjadi resist yang sangat kuat, and then langsung dumping ke level 66.000 gitu ya. Jadi biasanya ketika Bitcoin sudah hit yang keempat kali gitu ya untuk garis bullish tersebut, biasanya rata-rata dia nggak bisa ngehold teman-teman ya. Apalagi ada resisten di area yang kurang lebih mirip-mirip teman-teman ya. Contohnya di sini kan 73, terus di sini 71, 72 kena rejection lagi. Nah itu udah waspada teman-teman ya. Jadi bisa dilihat dari area resisten maupun dari garis bullish yang berwarna putih ini ya. Ini kan versi gedenya, ini versi kecilnya gitu ya. Dan momen dimana kita break garis bullish ini ya, Bitcoin langsung enter a periode sideways ya selama kurang lebih sebulan sampai menyentuh 56.000 sebelum balik lagi ke level 72.000 gitu ya. Nah informasi-informasi apa yang gue dapat sebenarnya ya? Saat ini kan Bitcoin ada di level 68.000 ya. Ya ini ada sedikit pumping sedikit lah teman-teman ya. Jadi kemarin kita sempat pump di level 70.000 ya. Ini sebenarnya sih cukup oke gitu ya, Bitcoin ke level 70.000 ya. Nah, kita bisa lihat gitu ya, sempat pumping ke 70.000, cuman ya agak bad newsnya sedikit untuk Bitcoin bahwa kita nggak membentuk bullish engulfing di candle daily gitu ya. Jadi kita ibaratnya cuma ngekor ke atas, habis itu kita dumping lagi ke bawah teman-teman ya. Jadi cuma ngekor ke level 70.000. After kita ngekor ya, kita balik lagi ke 67.000 gitu ya. Jadi ya sebenarnya ini ya salah satu informasi juga gitu ya, udah balik ke 70.000 terus didumping lagi ke 67.000, ini maksudnya apa gitu. Jadi kalau misalkan secara teknikal bisa dibilang ya ini sebenarnya ada sedikit weakness gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada weakness, harusnya dari pumping ke 69.000 ini kita ada follow up pump gitu ya. Cuman dari pump ternyata ini fake pump, kita balik ke 67.000 lagi, itu sedikit
bad news untuk Bitcoin juga ya, dan kita closingan daily-nya juga kurang oke sebenarnya untuk Bitcoin gitu ya. Cuman ya salah satu key level ya bahwa kita ngehold area 66.000 ini. Mungkin gue bisa kasih ke kalian ya. Nah, ini beda warna ya, kalian lihat ya. Ini ngehold di area 66.000 ini. Jadi menurut gue ini salah satu support yang bener-bener penting untuk Bitcoin ya. Once kita break di bawah ini teman-teman ya, ini menurut gua sih kan terakhir kan di postingan gua gitu ya, di post video yang lalu gua ada bilang bahwa bullish dan bearish itu masih fight teman-teman ya. Jadi chance-nya masih 50-50 gitu ya sebenarnya outlook ya. Meskipun kita sempat predik ya untuk Bitcoin ketika dia hit 68-69 ribu bakalan ada downside area lagi. Itu kita ada bilang ya. Cuman sebenarnya dalam overall condition-nya itu bull and bear ini masih fighting gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang oke, Bitcoin saat ini lebih dominan bearish, enggak juga gitu ya. Karena ya ini key level yang penting itu di ini teman-teman ya, 66k ini untuk Bitcoin ya. Kalau misalkan Bitcoin confirm break di bawah ini ya. Nah, ini chance buat maybe kita ke level 60.000 lagi ini sangat tinggi menurut gue ya, atau bahkan menuju new low ya ke area 50.000 itu masih possible untuk Bitcoin ya. Kalau misalkan Bitcoin sampai break di bawah support 66.000 teman-teman ya gitu ya. Cuman selama itu tidak terjadi ya, jadi saat ini Bitcoin 68,5 ya, Bitcoin stay di atas 66.000 ya. Menurut gue sih bullish dan bearish ini masih fighting gitu ya, 50-50 gitu ibaratnya ya. Jadi nggak bisa dibilang bullish yang lebih memegang kendali juga enggak gitu ya. Apalagi di jangka pendek kita ngelihat ya, setelah pumping ke 69 balik lagi gitu. Kita balik lagi ke 67 awal gitu ya. Ini kan memang benar-benar kita dikasih pertanda bahwa bullish sama bearish itu lagi berantem di sini ya. Jadi nggak cuman bull, kalau misalkan cuman bull ya ketika kita pumping ke 69 ya kita harusnya lanjut follow up 70 71 breakout ke new all time high. Cuman ternyata setelah ke 70 kita balik lagi, dibanting ke bawah lagi. Ini benar-benar ya, makanya gue bilang ini mereka lagi berantem gitu ya. Nah, cuman ya untuk jangka pendek ya, seperti yang tadi gue udah bilang ya. Jadi kita sekali lagi predik di jangka pendeknya lagi, teman-teman ya. Ya kalian bisa lihat gitu, apa artinya ketika 70k kita di pump lalu kita didam kembali ke 67.3k. Ini sebenarnya ya, kalau gue bisa bilang sih masih ada pelemahan gitu ya dari segi harga gitu ya. Jadi ya meskipun sepertinya masih 50-50 gitu ya, cuman ya kalau misalkan udah di pump ke 69 balik lagi ke bawah, menurut gue ya ada chance bahwa demand areanya itu ya untuk Bitcoin ini masih belum terpenuhi gitu ya kalau menurut gue sendiri. Jadi kalau misalkan disuruh memihak ya antara bull and bear ya, meskipun dengan chance 50-50 ini, gue bilang apa ya, gue bilang masih cenderung lebih ke arah bearish teman-teman ya, gue bilang gitu. Jadi tanda dumping yang dikasih oleh Bitcoin ya dari 69.8 ya atau 70.000 balik lagi ke 67 awal. Ini menurut gua ada evidence yang cukup obvious gitu ya, bukti yang cukup kuat bahwa ya demand untuk si Bitcoin tuh bukan di support 66.2 ini gitu ya. Dan maybe bisa jadi lebih rendah dari itu ya. Itu kalau dari prediksi jangka pendek gua sendiri teman-teman, kalau disuruh memilih pihak gitu ya antara bull atau bear. Dan ya kalian tahu teman-teman kalau misalnya kita hit ya break support dari 66.000 ini ya, most likely Bitcoin itu nggak akan bisa ngehold teman-teman, dan possible 60.000 atau possible 50.000 ini masih mungkin juga gitu untuk Bitcoin ya. Tapi ya sekali lagi ya kita harus lihat bahwa memang ada confirmation untuk break di bawah 66.000 ini terjadi gitu ya. Selama itu nggak terjadi ya bearish tidak memegang kendali pasar juga teman-teman. Sekali lagi bearish dan bullish masih kembali bertarung kecuali memang terjadi break support di bawah level 66.000 lagi gitu ya. Jadi ya paling itu aja sih ya, sekedar untuk memprediksi antara jangka pendeknya. Kalau jangka pendeknya sendiri gimana, menurut gua dari tanda pumping ke 70k dibalik dumping lagi, ini salah satu pertanda yang cukup buruk untuk Bitcoin gitu ya. Jadi untuk kita ngebreak lagi ya, bahwa kita lanjut turun lagi, ini menurut gue ya chance-nya lebih tinggi sedikit lah teman-teman ya, lebih tinggi sedikit. Jadi ada possible bisa jadi kita koreksi lagi ya ke 60, di bawah 66.000 berarti ya udah bukan 65.000 lagi targetnya. Jadi maybe bisa jadi minimal 63.000 sampai level 60.000 untuk Bitcoin gitu ya. Jadi itu adalah prediksi gue di jangka pendek untuk Bitcoin teman-teman ya. Nah paling kurang lebih itu aja sih ya kalau dari gue sendiri ya. Kalau menurut kalian kayak gimana ya, maybe kalian bisa coba komentar melalui kolom komentar di bawah teman. Jadi kalau dari gue sendiri, candle daily ini ya, ekor ke atas ini cukup obvious ya. Ini
masih bisa dibilang ya ada pertanda bahwa Bitcoin masih nggak kuat buat diangkat di atas 70.000, dan possible downside ya masih cukup terbuka lah untuk Bitcoin ya untuk dumping di bawah level support 66.000 ini. Ya sekali lagi itu aja tanamannya, jadi jangan lupa untuk join VIP group ini, dan di sini kita ada memprediksi ya untuk Bitcoin secara jangka pendek maupun potensial altcoin gitu ya. Dan sekali lagi kalian bisa tinggal daftar di X saja menggunakan link yang ada di deskripsi untuk bisa akses VIP group gua sampai selamanya teman-teman. Paling itu aja, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.